I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Farki dengan NIM 200222046. Baik, di sini saya akan menjawab soal final test dengan mata kuliah Reformasi Birokrasi. Yang dimana soal pertama yaitu sebutkan 3 dasar hukum reformasi birokrasi. Berikut adalah 3 dasar hukum yang menjadi landasan reformasi birokrasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasibilitas aparatur sipil negara. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk reformasi birokrasi termasuk dalam hal pengembangan karir ASN, sistem manajemen ASN, dan peningkatan akuntabilitas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi pemerintah. Undang-undang ini mendorong transparansi, partisipasi publik, kerekrutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang baik. Reformasi birokrasi turut diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan Presiden ini menggambarkan rencana besar dan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Dokumen ini menguraikan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, birokrasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi, serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas birokrasi. Adapun soal kedua yaitu bagaimana implementasi birokrasi di kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai dan berikan contohnya. Implementasi birokrasi di kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai melibatkan penerapan prinsip dan tata kelola yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan, dan pengelolaan institusi. Adapun contoh-contoh implementasi birokrasi di kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai. 1. Struktur organisasi yang jelas. Kampus yang menerapkan birokrasi yang baik akan memiliki struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas. Hal ini mencangkup pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk sebuah unit atau departemen di kampus. Misalnya, terdapat unit akademik, administrasi keuangan, kemahasiswaan, dan lain-lain. Setiap unit memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 2. Standar operasional prosedur. Implementasi birokrasi di kampus melibatkan penyusunan standar operasional prosedur yang jelas untuk setiap kegiatan atau proses di dalam kampus, membantu memastikan bahwa setiap kegiatan dijalankan secara konsisten dan efisien, serta menghindari kesalahan atau penyelewengan. Contoh standar operasional prosedur dalam kampus biasa mencakup prosedur pendaftaran mahasiswa baru, proses pengajuan izin cuti, atau pengelolaan keuangan. 3. Pengelolaan sumber daya manusia. Kampus yang menerapkan birokrasi yang baik akan memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang terstruktur. Yang keempat, pelayanan publik yang baik. Kampus yang menerapkan birokrasi yang baik akan memberikan pelayanan publik yang baik kepada mahasiswa, dosen, pegawai, dan masyarakat umum. 5.
Penggunaan teknologi informasi. Implementasi birokrasi di kampus juga dapat melibatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi. Penerapan birokrasi yang baik di kampus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan dan kerja institusi pendidikan. Dan adapun soal terakhir yaitu sebagai mahasiswa generasi muda, masa depan ide apa yang Anda berikan untuk reformasi birokrasi yang lebih baik? Sebagai mahasiswa generasi muda di masa depan, adapun beberapa ide yang bisa menjadi pertimbangan untuk reformasi birokrasi agar lebih baik. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Artinya, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi menjadi kunci penting. Usulkan adanya kebijakan yang mewajibkan institusi pemerintah untuk secara terbuka menyediakan informasi tentang anggaran, keputusan, dan kinerja mereka. Yang kedua, penggunaan teknologi dan inovasi. Memanfaatkan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas birokrasi. Yang ketiga, partisipasi publik. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan birokrasi. Yang keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Usulkan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai birokrasi melalui program pelatihan dan pengembangan yang kontinu. Yang kelima, pemangkasan birokrasi. Usulkan adanya pemangkasan birokrasi yang berlebih dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Keenam, keterlibatan generasi muda. Ajak generasi muda untuk aktif terlibat dalam reformasi birokrasi. Bentuk kelompok atau komunitas yang fokus pada inisiatif reformasi birokrasi dan ajak mahasiswa serta pemuda untuk berkolaborasi dalam menciptakan solusi dan memberikan masukan yang berarti. 7. Evaluasi dan perbaikan. Berkelanjutan, selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja birokrasi dan lakukan perbaikan berkelanjutan. Usulkan adanya mekanisme evaluasi secara rutin dan independen untuk memantau implementasi reform. Ingatlah bahwa sebagai mahasiswa, kita memiliki suara dan potensi untuk memberikan kontribusi dalam reformasi birokrasi. Berbagi ide, terlibat dalam diskusi, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan reformasi dapat membawa perubahan yang positif dalam sistem birokrasi kita. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.